Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita masih bersama kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak ibn Abdul Muhsin Abbad Al-Badar tentang fikih, zikir dan doa. Masuk poin yang kelima dari muqaddimah, yaitu penjelasan beliau, zikrullah wa azkal a'mal wa afdaluha. Zikir kepada Allah adalah amal yang paling mensucikan dan amal yang paling afdal, amal yang paling membawa kepada kebaikan diri dan amal yang paling utama. Ya. Dibawakan di sini oleh penulis hafizahullahu taala hadis Abi Darda radhiyallahu taala an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala unabbi'ukum bi khairi a'malikum wa azkaha 'inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum khairin lakum min i'ta'id dhahab wal wariq wa khairin lakum min an talqaw aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Qalu bala ya Rasulullah, qala dzikrullah azza wa jalla. Kata Abu Darda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah kalian aku beritahukan sebaik-baik amal kalian yang paling suci di sisi Rabb kalian, yang paling mengangkat derajat kalian dan lebih baik untuk kalian daripada pemberian emas dan perak, dan lebih baik dari kalian berhadapan dengan musuh kalian, kalian menebas leher mereka atau kalian tertebas leher kalian. Mau ya Rasulullah, apa amalan yang paling baik itu? Maka Nabi SAW menjawab, zikrullah, zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau hafizahullah ta'ala menjelaskan, hadis ini hadis yang menjelaskan kepada kita sekalian akan keutamaan dari zikir. Bahkan dia setara dengan membebaskan budak, ya, nafkah, harta, ya, bahkan apa yang dipersiapkan oleh seseorang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia menandingi, ya, apa yang dilakukan oleh seorang hamba di medan perang, ya, menebas musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis ini jelas sekali menunjukkan akan keutamaan dari zikir kepada Allah. Berkata Imam Nur Rajab rahimahullah, telah banyak nas dalil yang menunjukkan keutamaan zikir lebih utama daripada sedekah dengan harta dan amal-amal yang lainnya. Kemudian Al-Imam Nur Rajab membawakan hadis Abu Darda ini. Dibawakan juga oleh penulis di sini, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya di dalam Targhib dan Tarhib oleh Al-Imam Al-Mundhiri dengan sanad yang hasan dari A'mash dari Salim ibn Abi Ja'ad qal qila li Abi Darda, dikatakan, ditanyakan kepada Abu Darda, inna rajulan a'taq mi'ata nasamatin, qala inna mi'ata nasamatin min mali rajulin katsirun wa afdalu min dhalika imanun malzumun bil laili wan nahar wa alla yazalu lisanu ahadikum ratban min dzikrillah. Dikatakan kepada Abu Darda, ada orang yang membebaskan 100 budak. Maka dia mengatakan sesungguhnya 100 budak itu yang dimiliki seorang dari harta sangat banyak sekali, ya. Dan yang lebih utama dari pembebasan 100 budak itu adalah keimanan yang terus melekat siang dan malam, dan seorang yang lisannya senantiasa basah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini jelas, ya,
keutamaan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala bahkan lebih utama dari membebaskan budak, ya. Lebih utama dari membebaskan budak, ya. Kemudian dibawakan juga di sini oleh penulis athar dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala an. Ibnu Mas'ud pernah berkata, li an Allah tasbihat ahab ilayya min an unfiq adadahun dananir fi sabilillah. Aku bertasbih mensucikan Allah Subhanahu wa taala lebih aku cintai daripada infak beberapa jumlah dinar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini juga keterangan yang menunjukkan betapa utamanya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia lebih dicintai oleh Ibnu Mas'ud, ya, daripada dinar yang diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Abdullah bin Mas'ud juga pernah berkata, li'an akhudha fi tariqin aqulu fihi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya min an unfiqa adadahunna dananir fi sabilillah. Sesungguhnya aku mengucapkan subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar lebih aku sukai daripada infak yang ku keluarkan beberapa dinar sejumlah zikir tersebut di jalan Allah. Maka berkata Abdullah bin Amr, li'an akhudha fi tariqin fa aqulahunna ahabbu ilayya min an ahmila adadahunna 'alal khayli fi sabilillah. Aku berzikir dengan zikir-zikir tadi lebih aku cintai daripada kuda, ya. Banyaknya kuda yang aku siapkan sebanyak jumlah zikir tersebut di jalan Allah. Bahkan kuda yang dibawa dan dipersiapkan di jalan Allah lebih disukai oleh para sahabat, ya. Berzikir kepada Allah lebih disukai oleh para sahabat daripada kuda-kuda yang dia tambatkan sebanyak zikir tersebut, ya, di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan lain-lain banyak para sahabat yang menjelaskan keutamaan dari zikir yang menjadi suatu amaliyah yang bahkan lebih utama dari infak dengan harta sebanyak jumlah zikir tersebut, ya. Kemudian berkata Syekh Abdul Razak, dan athar semakna dengan ini dari para sahabat banyak sekali, ya. Dan dia bukan berarti meremehkan, mengecilkan perkara infak di jalan Allah, bukan, ya. Karena telah jelas bahwasanya infak di jalan Allah, mempersiapkan, menambatkan kuda di jalan Allah, membebaskan budak-budak, ya. Maka wa innamal murad biha ta'liyatu sya'ni dzikr. Amalan-amalan tadi yang dipersiapkan di jalan Allah dan membebaskan budak itu amalan yang utama. Tapi penjelasan ini adalah untuk menjelaskan bahwasanya zikir itu menjadi suatu yang sangat utama, bukan untuk mengecilkan masalah infak di jalan Allah atau membebaskan budak, ya. Tapi ini kita sedang membicarakan tentang keutamaan dari zikir, ketinggian kedudukan zikir itu yang tidak tertandingi dengan amalan-amalan tersebut. Bahkan seluruh amal sejatinya, ya, ditegakkan dan disyariatkan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, ya. Wal maksud biha tahsilu dzikrillah tabaraka taala. Semua amal itu ditegakkan, diamalkan, disyariatkan untuk menegakkan zikrullah. Maka itu semua tujuan untuk mengingat Allah, meninggikan Allah, dan tercapai sudah dengan seorang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga apa yang dijelaskan dari perkataan para sahabat tentang zikir tadi bukan untuk merendahkan amalan-amalan tersebut, tapi ini untuk menjelaskan kedudukan zikir itu sebagai amalan yang sangat besar dan tinggi dalam Islam. Karena pada akhirnya seluruh amalan yang lainnya diamalkan dan ditegakkan untuk menegakkan zikir, ya. Walihada yaqulullah tabaraka wa ta'ala. Oleh sebab itu Allah berfirman, wa aqimis salata lidzikri. Tegakkan salat untuk mengingatku. Maka untuk mengingat Allah, Allah perintahkan kita menegakkan salat.
ya. Ini adalah peringatan besar akan keutamaan salat, ya. Fi hadza tanbihun ala azimi qadri salat idhiyat tadarruun ila Allah wa qiyamun baina yadayhi wa su'alun lahu tabaraka wa ta'ala wa iqamatun li dzikri. Wa ala hadza fa shalah hiya dzikr qad sammaha Allah tabaraka wa ta'ala dzikran. Maka ayat ini wa aqimis salata li dzikri adalah peringatan, ya, besar akan kedudukan salat yang sangat besar. Karena salat itu adalah bentuk ketundukan seseorang kepada Allah, ya. Dia berdiri di hadapan Allah SWT, meminta kepada Allah, menegakkan zikir kepadanya. Bahkan salat itu hakikatnya adalah zikir, dan Allah sendiri telah menamakan salat itu zikir. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, kalau diserukan untuk salat pada hari Jumat, maka bersegeralah untuk berzikir kepada Allah. Maka dalam ayat ini Allah menamakan salat itu dzikran, ya. Dan ini dikarenakan zikir itu sendiri menjadi ruh dari salat. Ruh dari salat dan hakikat salat. Ya, seorang pelaksanaan salat dari takbir sampai salam, maka ruhnya adalah bagaimana keadaan dirinya mengingat Allah dengan salat yang dia lakukan tersebut, ya. Maka manusia yang paling besar pahalanya dalam salat, ya, adalah yang paling banyak mengingat Allah di dalam salatnya itu. Bukan sekedar mengingat dengan lisan, tapi juga mengingat dengan hatinya, dengan pikirannya yang khusyuk dengan apa yang dia baca di dalam salatnya. Wa hakadha sya'an fi kulli ta'atin wa ibadatin yataqarrabu bihal 'abdu ilallah. Dan ini yang menjadi keadaan bagi setiap ketaatan yang seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah dengannya. Bahwasanya semua ketaatan itu akhirnya menjadi lebih besar, lebih kuat, lebih banyak pahalanya ketika dia adalah amalan yang paling banyak mengingat Allahnya. Orang yang paling utama puasanya, yang paling banyak berzikir kepada Allah dalam puasanya. Dan begitu seterusnya, ya. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tabrani dari jalan Abdullah ibn Lahiyah. Dia berkata, haddatsana Zayyan ibn Fa'id an Sahal ibn Mu'adz ibn Anas al-Juhani an Abi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anna rajulan sa'alahu faqala ayyul mujahidina a'dham ajran ya Rasulullah. Pernah ada seorang bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, mujahid yang paling besar pahalanya itu siapa? Maka Nabi SAW menjawab, aktsaruhum lillahi dzikran. Yang paling banyak mengingat Allah, itulah mujahid yang paling besar pahalanya. Kemudian ditanya lagi, fa ayyu shaimina aktsaruhum ajra. Orang yang puasa, siapakah yang paling besar pahalanya? Maka Nabi SAW menjawab, aktsaruhum lillahi dzikran. Yang paling banyak mengingat Allah SWT. Kemudian ditanya lagi tentang salat, zakat, haji, sedekah. Mana yang paling utama, yang paling besar pahalanya di sisi Allah? Maka Nabi SAW menjawab, yang paling banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqala Abu Bakar li Umar, maka Abu Bakar berkata kepada Umar ketika itu, zahabat dzakirun bi kulli khairin. Faqala Rasulullah SAW, ajal. Ya. Abu Bakar berkata kepada Umar, orang-orang yang mengingat Allah mengambil seluruh kebaikan kalau gitu. Maka Nabi SAW menjawab, ajal, iya benar. Yang paling banyak mengingat Allah, yang paling utama ketika mengamalkan amalan apapun di dalam agama ini, ya. Ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, dan beliau menjelaskan, ya, hadis ini memang hadis yang lemah karena ada Zayyan bin Fa'id, ya, dan juga Ibnu Lahiyah yang dibicarakan oleh para ulama, ya, tentang keadaannya. Tapi beliau menjelaskan ada syahid penguat, ya,
yang mursal dengan sanad yang sahih dari Ibnu Mubarak tentang masalah ini, ya, tentang masalah ini, ya. Kemudian juga ada syahid yang lain yang dibawakan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Wabilus Sayyib, ya. Telah disebutkan bahwasanya Ibnu Abi Dunya menjelaskan hadis yang mursal. Nabi SAW pernah ditanya, orang yang memakmurkan masjid yang seperti apa yang paling utama? Maka Nabi menjawab, yang paling banyak zikirnya kepada Allah. Yang mengikuti jenazah, mana yang paling utama? Yang paling banyak mengingat Allah, dan seterusnya, ya. Maka dengan penguat-penguat ini, hadis tersebut insya Allah bisa dijadikan sebagai landasan, dalil yang menunjukkan bahwasannya zikir menjadi suatu keutamaan tersendiri yang membuat pelakunya lebih utama dari yang lainnya dengan amalan yang sama-sama yang mereka lakukan. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, inna afdala ahli kulli amalin aktsaruhum fihi dzikran lillah. Sesungguhnya yang paling utama dari orang yang mengamalkan amal apapun itu adalah yang paling banyak mengingat Allah, ya. Orang yang haji, yang paling utama hajinya yang paling banyak mengingat Allah. Dan begitulah seluruh amalan yang lainnya. Siapa yang lebih utama dalam mengamalkan amalannya? Yaitu yang paling banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dari Ubaid ibn Umair rahimahullah, dia pernah berkata, inna a'zamakum hadzal lail an tukabiduh wa bikhiltum bil mal an tunfiquh, ya, wajabuntum anil adu an tuqatilu fa'akthiru min dzikrillah. Kalau kalian, ya, kata Ubaid ibn Umair, kalau kalian sulit menegakkan waktu malam untuk sholat, kalian bakhil dengan harta kalian untuk kalian infakkan, kalian tidak berani berhadapan dengan musuh kalian di medan perang, maka perbanyaklah mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbanyaklah mengingat Allah. Ya, semoga dengan mengingat Allah itu menutupi kekuranganmu dalam amalan-amalan tadi, ya. Maka zikir kepada Allah jelas adalah seutama-utama amal, dan dia lebih besar dari segala sesuatu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Bacakan atau bacalah apa yang kami wahyukan kepada engkau dari kitab, dan tegakkan salat. Inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Salat akan menjauhi dari perbuatan keji dan munkar. Wala dzikrullahi akbar. Dan mengingat Allah itu yang paling akbar. Maksudnya adalah mengingat Allah buat kalian itu lebih besar dari apa yang kalian lakukan dari mengingat Allah pada ibadah kalian. Wala dzikrullah akbar. Ini Allah yang mengingat kalian, ya, itu lebih besar daripada keadaan kalian mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Wa wadhakirun man dzakarah, karena Allah akan mengingat mereka yang mengingatnya, ya. Dan makna ini dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Abu Darda, ya, radhiyallahu taala anhum, dan yang lainnya. Kemudian ada juga yang memaknai wala dzikrullahi akbar, ay dzikrukum Allah fi salatikum wa fi qiraatil Quran afdal min kulli syai'. Maksudnya keadaan kalian mengingat Allah dalam salat kalian, ya, dan bacaan kalian Al-Qur'an itu lebih baik dari apapun juga. Ini diantara makna wala dzikrullahi akbar. Jadi ada beberapa makna yang mungkin, ya, terkandung dari kalimat firman Allah wala dzikrullahi akbar. Mengingat Allah itu yang paling besar. Ya, ada yang menyebutkan, dan ini disandarkan kepada beberapa orang sahabat, maknanya adalah Allah yang mengingat kalian. Ketika kalian mengingat Allah, itu adalah yang paling besar. Yang paling besar adalah gimana Allah yang mengingat kalian, lebih besar dari pengingatan kalian kepada Allah. Atau maknanya juga mungkin adalah kalian mengingat Allah dalam salat-salat kalian, dalam bacaan Quran kalian,
itu lebih utama dari segala sesuatu. Ini keadaan kalian yang mengingat Allah dalam sholat, ya, dan kalian membaca Quran itu lebih utama dari apapun juga, ya. Berkata Ibnu Abi Zaid wa Qatadah wala dzikrullah akbar min kulli syai', ay afdal min al ibadat kulliha bi ghairi dzikrin. Wa qila al makna inna dzikrallah akbar ma'al mudawamah minas shalah fin nahyi anil fahsya wal munkar. Ada lagi di antara para ulama yang menjelaskan maksud wala dzikrullahi akbar maknanya adalah mengingat Allah, ya, itu akan menjadi lebih besar bersamaan dengan dawam dan terus-menerusnya kalian dalam sholat yang akan menjaga kalian dari perbuatan keji dan munkar. Terpeliharanya kalian dari perbuatan keji dan munkar akan lebih kalian dapatkan lagi ketika kalian melaksanakan sholat terus-menerus dan banyak mengingat Allah, ya. Kemudian berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, as-sahih anna ma'nal ayah anna shalah fiha maqsudan aziman. Yang sahih dari makna ayat ini, sesungguhnya salat itu punya dua tujuan utama. Wa ahaduhuma a'dham minal akhar. Salah satunya itu lebih utama, lebih besar dari yang lainnya. Fa innaha tanha 'anil fahsya wal munkar. Salat itu tentunya menghalangi, menjauhkan seorang dari perbuatan keji dan munkar. Wa hiya mustamilatun ala dzikrillah, dan dia meliputi zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Walamma fiha min dzikrillahi a'dham min nahyiha 'anil fahsya wal munkar. Maka orang yang salat yang dengannya dia mengingat Allah itu yang lebih agung, lebih besar daripada dijauhkannya dia dari perbuatan keji dan munkar. Ya. Ini makna ayat yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi ada beberapa makna yang disebutkan para ulama firman Allah dalam surah Al-Ankabut. Ya. Inna shalah tanha 'anil fahsya wal munkar wala dzikrullahi akbar. Salat akan menjauhkan dari perbuatan keji dan munkar, dan mengingat Allah itu yang lebih besar. Ada beberapa makna yang disebut para ulama, ya, maksud dari ayat ini. Di antara kemungkinan maknanya, apa yang disandarkan kepada sebagian para sahabat, maksudnya Allah yang mengingat kalian itu lebih besar daripada kalian yang mengingat Allah. Karena ketika kalian mengingat Allah, Allah mengingat kalian. Maka Allah yang mengingat kalian lebih besar, lebih utama daripada kalian yang mengingat Allah. Ini yang pertama, makna wala dzikrullahi akbar. Yang kedua, makna wala dzikrullahi akbar maknanya adalah keadaan kalian dalam sholat mengingat Allah, baca Quran itu lebih besar dari apapun juga. Keadaan kalian yang mengingat Allah dalam sholat itu lebih besar dari apapun juga. Ya, karena sholat itu pastinya seorang berzikir, bertakbir, doa dan seterusnya, dari qiraatul Quran itu lebih besar dari apapun juga. Ya. Makna yang ketiga, ya, makna wala dzikrulli akbar, ketika Allah menjelaskan sholat menjauhkan dari perbuatan keji dan munkar, maknanya adalah ketika kalian banyak mengingat Allah dibarengi dengan sholat yang kalian lakukan terus menerus, maka itu lebih bisa menjauhkan kalian dari perbuatan keji dan munkar, lebih menjauhkan kalian dari perbuatan keji dan munkar, ya. Jadi sholat yang terus menerus dengan banyak mengingat Allah itu lebih menjauhkan dari perbuatan keji dan munkar. Ini makna yang ketiga. Makna yang keempat, ini yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Yaitu beliau menjelaskan sholat ini memiliki dua maksud, dua tujuan yang didapatkan. Yang pertama yaitu dia mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Yang kedua, dia adalah mengingat Allah. Nah, mengingat Allah ini lebih besar daripada sekedar seorang dijauhkan, ya, dari perbuatan keji dan munkar.
Ini dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya. Bahwa seorang mengingat Allah itu lebih besar daripada dia terhindar dari perbuatan keji dan munkar, ya. Kenapa bisa demikian? Karena mengingat Allah adalah perintah, ya. Sedangkan perbuatan keji dan munkar itu larangan. Maka mengerjakan perintah lebih utama tentunya daripada meninggalkan larangan. Kalau kita bicara secara tingkatan, ya. Kemudian penulis rahimahullah membawakan juga di sini perkataan Salman Al-Farisi ketika ditanya ayyul a'mal afdal, amal apa yang paling afdal? Maka Salman mengatakan amma taqra'ul Qur'an wala dzikrullahi akbar. Memangnya kamu enggak baca Quran? Al-Quran telah menjelaskan wala dzikrullah akbar. Sungguh mengingat Allah itu lebih besar. Jadi kalau kamu tanya amal apa yang paling afdal, ya zikir kepada Allah, zikir kepada Allah, ya. Dan Ibnu Abi Dunya juga menyebutkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Ibnu Abbas juga pernah ditanya tentang hal yang sama. Dia menjawab zikrullah akbar, zikrullah akbar, ya. Maka ini keterangan yang menunjukkan kepada kita sekalian bagaimana berzikir kepada Allah. Zikir mengingat Allah adalah sebesar-besar amal. Bahkan dia lebih besar daripada amalan-amalan yang lainnya, dan juga dapat membawa suatu amalan menjadi lebih utama dari yang lainnya ketika diiringi dan banyak mengingat Allah di dalam pelaksanaannya, ya. Dia lebih utama bahkan dari menginfakkan harta di jalan Allah, ya, bertemu musuh, peperangan dengan menebas atau ditebas, ya. Kemudian lebih utama dari sedekah yang dikeluarkan dari emas atau perak, ya, lebih utama dari banyak amal, ya, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan suatu amalan, ya, akhirnya menjadi lebih berkualitas, lebih utama ketika ia mengamalkannya lebih banyak mengingat Allah. Ya, ketika seorang sholat, siapakah yang sholat yang lebih utama sholatnya? Yang paling banyak mengingat Allah dalam sholatnya. Yang berarti dia sholat dengan penuh kekhusyuan. Siapa yang puasa itu yang lebih utama? Yaitu yang paling banyak mengingat Allah dalam puasanya. Siapa mujahid yang paling utama? Yang paling banyak mengingat Allah dalam perjuangan jihadnya, dan begitu seterusnya, ya. Dan amalan-amalan semuanya itu sejatinya disyariatkan dalam rangka untuk menegakkan zikrullah, untuk menegakkan mengingat Allah. Maka mengingat Allah itu tujuan, amalan-amalan itu adalah sarananya. Maka tentu tujuan yang menjadi lebih utama daripada sarananya. Maka ini beberapa alasan yang menunjukkan bagi kita sekalian, di antara alasan yang menunjukkan bagi kita sekalian betapa keutamaan dari zikrullah. Bahkan beliau menjelaskan di sini beberapa perkataan para ulama, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ankabut ayat 45, ya. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Bacakan apa yang kami wahyukan kepadamu dari kitab dan kerjain salat, tegakkan salat. Salat akan mencegah dari perbuatan keji dan munkar, dan sungguh mengingat Allah itu yang lebih besar. Apa makna mengingat Allah itu lebih besar ketika Allah perintahkan kita mengerjakan salat yang akan mencegah dari perbuatan keji dan munkar? Disebut oleh para ulama ada kurang lebih 4, ya, kalau kita klasifikasikan, ya, pendapat yang dibawakan di sini oleh penulis. Yang pertama, mereka yang mengatakan Allah yang mengingat kalian ketika kalian mengingat Allah itu lebih besar, ya, lebih besar daripada apa yang kalian lakukan mengingat Allah. Balasan Allah yang mengingat kalian itu lebih besar. Makna yang kedua, bahwasanya mengingat Allah itu lebih besar dari segala sesuatu. Yang kalian lakukan dalam sholat mengingat Allah lebih besar dari segala sesuatu apapun juga, ya. Makna yang ketiga, bahwasanya sholat
yang dilakukan terus-menerus ketika diiringi dengan mengingat Allah, maka itu lebih mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Ya, wala dzikrullahi akbar, mengingat Allah itu lebih akbar. Maksudnya salat yang kalian lakukan didampingi, dibarengi dengan mengingat Allah, itu lebih pengaruhnya mencegah kalian dari keji dan munkar. Kemudian pendapat yang keempat, ini dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau menjelaskan salat itu ada dua tujuan utama inti dari salat. Yang pertama, dia mencegah dari keji dan munkar. Yang kedua, salat itu adalah mengingat Allah. Di antara tujuan dari salat adalah mengingat Allah. Ya, dan mengingat Allah ini tujuan yang lebih besar dari sekedar mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Ya, ini dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwasanya mengingat Allah itu lebih besar dari sekedar mencegah dari perbuatan keji dan munkar yang menjadi keadaan dan maksud sholat itu sendiri. Ya, maka ini bagian yang kelima dari muqaddimah yang dijelaskan oleh penulis tentang keutamaan daripada zikir, keutamaan dari zikrullah sebagai sebaik-baik amal. Semoga keterangan ini menjadi suatu pengetahuan, ilmu, memotivasi kita untuk banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wala dzikrullahi akbar, dan sungguh mengingat Allah itu lebih besar. Dan semoga Allah membantu, menolong dan memudahkan kita untuk mengingatnya. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wa sallallahu nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.